Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim riset investasi Universitas Pakuan memulai cakupan samudera Indonesia dengan rekomendasi beli pada target price 684 dari titik harga 350 yang kami catat per 31 Mei 2023 dengan potensi kenaikan sebesar 95%. Analisis keuangan samudera Indonesia bertumbuh positif dalam 5 tahun terakhir. Meskipun sempat terguncang karena adanya COVID-19, namun hal ini menjadi hal yang positif bagi samudera Indonesia karena adanya kenaikan harga komoditas yang menyebabkan pertumbuhan yang pesat. Serta samudera Indonesia dapat memperoleh laba tertingginya pada tahun 2022. Berdasarkan historisnya, samudera Indonesia pernah mencapai harga tertingginya pada harga 700 lembar per sahamnya, dan titik terendahnya menyentuh harga 346 per lembarnya. Untuk itu, menurut kami, target harga 684 merupakan target yang masuk akal untuk dicapai. Apabila harga 346 tertembus, kami menyarankan kepada para investor untuk melihat perkembangan pasar terlebih dahulu. PT Samudra Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran, transportasi, dan logistik yang didirikan pada tahun 1964 oleh Sudarpo Sastro Satomo. Perusahaan ini mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1999 dan ia memiliki 5 lini bisnis yakni Samudra Shipping, Samudra Logistik, Samudra Sports, Samudra Service, dan Samudra Property. Perusahaan ini didukung oleh kurang lebih 6.000 karyawan dan lebih dari 150 anak perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti di Provinsi Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Untuk performa operasionalnya di tahun 2022, perusahaan ini berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar 332,4 juta US dollar, yang dimana itu artinya dia meningkat sebesar 133,4% dari tahun sebelumnya. Kami juga melakukan analisis SWOT pada perusahaan ini, di mana untuk strength-nya perusahaan ini memiliki lini bisnis yang lengkap di sektor pelayaran. Lalu ia juga menggunakan ISO 9001. Untuk weakness-nya, ia memiliki kekurangan sarana pendukung operasional dan keterbatasan dana dalam penanganan tender. Lalu untuk opportunity-nya, perusahaan ini memiliki potensi pasar baik, yang baik dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu ia memiliki peningkatan volume perdagangan global. Untuk trade-nya, ia mengalami krisis ekonomi global dan stabilitas politik. Lalu ia juga mengalami kurangnya dukungan dari perbankan dan pemerintahan untuk investasi dalam bidang pelayaran. Selanjutnya ada analisis ekonomi global dan lokal. Dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 itu mampu tumbuh sebesar 5,31%, yang dimana ia menunjukkan pertumbuhan yang kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Lalu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2022 tercatat sebesar 5,03% year on year, di mana ia mengalami sedikit peningkatan dibanding dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 5,01%. Berarti peningkatannya sebesar 0,02%. Lalu pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh semua komponen PDB seperti ekspor impor dan tingkat pembelian pemerintah, konsumsi pemerintah. Tinjauan industri dan posisi persaingan, Samudera Indonesia merupakan perusahaan pelayaran dan logistik dengan tagline yaitu terintegrasi dengan konektivitas global. Samudera Indonesia berfokus untuk memberikan solusi pada rantai pasokan dan ekosistem bisnis terpadu sebagai bagian dari Logistic Solution Universe. Lini bisnis Samudera Indonesia yaitu shipping, ports, logistik, service, shipyard, dan properti yang dapat menjadi nilai lebih bagi Samudera Indonesia dalam bersaing di industri pelayaran dan logistik. Melihat potret industri logistik dan pelayaran, sebanyak 90% dari jalur perdagangan dunia diangkut melalui laut, dan 40% dari perdagangan tersebut melewati laut Indonesia. Ini merupakan kesempatan Indonesia untuk menjadi negara poros maritim dunia dengan meningkatkan sistem transportasi laut yang terintegrasi. Hal ini juga berdampak pada terserapnya tenaga kerja nasional sebanyak 0,96% atau sebanyak 1,68 juta tenaga kerja nasional. Dan berdasarkan dari data Kementerian Perhubungan Indonesia, Indonesia memiliki 636 pelabuhan pada tahun 2022. Salah satu alasan mengapa ekonomi Indonesia terus bertumbuh adalah ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor yang cepat menjadi alasan ekonomi Indonesia yang cepat bertumbuh. Samudera Indonesia terus meningkatkan kapasitas angkut kapal peti kemas dan juga meningkatkan produktivitas kegiatan bongkar muat di pelabuhan demi menjawab kenaikan permintaan kegiatan ekspor dan impor di Indonesia. Dan juga mari kita lihat pertumbuhan industri logistik dan pelayaran. Perkembangan di sektor transportasi logistik pun terus berkembang semenjak terjadinya lonjakan kenaikan harga komoditas.
Lonjakan kenaikan harga ini membuat tarif angkutan logistik meningkat dan menyebabkan industri transportasi dan logistik tumbuh cukup pesat. Dalam 3 tahun terakhir, semenjak terjadinya COVID-19. Selain itu, mari kita lihat analisis five quarter terhadap sektor industri angkutan logistik. Dari segi competitive rivalry, termasuk ke dalam kategori medium to high, sedangkan supplier power masuk ke dalam kategori low, dan kategori buyer power masuk ke dalam kategori high, dan dari segi trade of substitutes masuk ke dalam kategori medium to high, dan dari segi trade of new entrants masuk ke dalam kategori medium. Berdasarkan hasil analisis keuangan kami menemukan bahwasanya pertumbuhan laba pada Samudra Indonesia meningkat secara drastis pada tahun 2020 hingga 2023. Kurir rasio Samudra Indonesia pada kuartal 1 tahun 2023 sebesar 237%. Artinya, aset lancar Samudra Indonesia tidak akan kesulitan dalam membayar kewajibannya. Debt to equity rasio dari SMDR pada kuartal 1 tahun 2023 sebesar 113%, menandakan aset perusahaan lebih banyak dibiayai dengan hutang. ROE SMDR sebesar 23%, menandakan SMDR mampu menjalankan bisnis dan mengelola permodalan dari para investornya. Selain itu, Samudra Indonesia memiliki pertumbuhan ekuitas yang positif dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan ROC dari Samudra Indonesia dapat bertumbuh positif pada kuartal 1 tahun 2023 sebesar 4%. Lalu valuasi saham. Kami menggunakan valuasi saham dengan metode discounted cash flow dengan penetapan EPS sebesar 170,6 dan beta sebesar 0,9 yang kami peroleh dari Yahoo Finance. Growth rate yang kami tetapkan sebesar 4% dari pertumbuhan SMDR yang belum stabil, sehingga hasilnya memperoleh target harga 1.930. Valuasi saham kedua kami menggunakan PER dan PBV. Kami menggunakan rata-rata PER dan PBV selama 5 tahun dan 10 tahun. Hal ini didasarkan pada life cycle bisnis yang biasanya memiliki rentan 5 tahun dan 10 tahun. Untuk perolehannya, datanya kami menggunakan bantuan stockbit.com. Setelah melakukan perhitungan, kami menggunakan rata-rata secara keseluruhan perolehan target price menggunakan PER dan PBV, sehingga menghasilkan rata-rata sebesar 807 per lembarnya. Setelah melakukan kedua perhitungan tersebut, lalu kami menggunakan rata-rata antara valuasi saham menggunakan DCF dengan PER dan PBV, dengan memperoleh rata-rata sebesar 1.369 per lembarnya. Karena SMDR belum stabil dalam perolehan laba, maka kami menggunakan margin of safety sebesar 50%, sehingga target price kami sebesar 684. Berdasarkan hasil analisa kami merekomendasikan buy pada saham SMDR ini. Risiko investasi dari segi market dan macroeconomic risk, tingginya ekspor energi dan pulihnya kegiatan produksi di berbagai sektor menjadi penyebab utama ekonomi Indonesia dapat bertumbuh dengan lebih baik. Namun, International Monetary Fund memprediksi ekonomi dunia akan tumbuh sebesar 2,9% year on year pada tahun 2023, lebih rendah dibanding tahun 2022 sebesar 3,4% year on year. Dengan kondisi ekonomi yang belum pasti, perseroan tetap optimis. Pengiriman dari pelanggan akan tetap tinggi meskipun tarif angkutan peti kemas tidak setinggi di tahun 2022. Sedangkan dari segi bisnis risk, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat membuat layanan permintaan jasa pengiriman dari pelanggan akan tetap tinggi. Layanan akan terus berkembang dalam pengiriman kargo curah dan produk komoditas. Meskipun tarif angkutan tidak akan setinggi di tahun 2022 serta pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan tidak akan setinggi tahun lalu, secara tidak langsung akan berdampak kepada pendapatan yang akan diproyeksikan pada tahun 2023. Dan juga dari segi operational risk, ini produk dan jasa Samudra Indonesia melekat dengan risiko, karena untuk melakukan supply chain dibutuhkan berbagai perhitungan. Salah satu risiko dari angkutan melalui pelayaran yaitu cuaca. Tata kelola perusahaan, sistem manajemen perusahaan menganut sistem 2 tingkat, Dewan Komisaris dan Direksi dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, sesuai dengan fungsinya masing-masing, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Bersama dengan arahan Bani M. Mulya, kami meyakini bahwasanya SMDR akan terus berkembang menjadi perseroan transportasi dan logistik yang terus mencatatkan laba yang positif ke depannya. Sekian dari hasil riset kami. Sekali lagi kami merekomendasikan beli dengan target price 684, namun kami menyarankan untuk menentukan risiko kembali kepada investor masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.